Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik, teman-teman. Ini kebetulan ada yang bertanya ya. Ada yang bertanya sekaligus menghubungi saya. Bang, ini kenapa Bang Insan Tutor sepertinya kontennya kok selalu nyenggol si ABC? Siapa yang disenggol itu siapa? Ya. Jadi gini loh, Bro. Sebenarnya nggak ada, Bro. Sesama konten kreator ini ya nggak boleh saling menjatuhkan, nggak boleh. Kecuali memang kita disikat duluan, ya kita bertahan. Tetapi sekali lagi ya, kita harus bijak dalam memahami sebuah konten. Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Dan kalau memang itu saya nggak punya pengalaman terhadap sebuah pertanyaan, maka dalam 1 hari atau 2 hari atau bahkan kadang-kadang 1 minggu saya catat untuk saya diskusikan dengan kreator lain. Contohnya dalam hal shot ya, dalam hal shot. Saya nggak punya video shot dan kalaupun ada video shot hanya beberapa dan itu view-nya juga tidak meledak. Jadi kalau ada pertanyaan tentang shot tentunya kan saya harus berdiskusi dengan beberapa orang pemain shot atau konten kreator shot ya. Itu satu. Yang kedua, kalau dibilang saya ini pernah menjadi korban dulu-dulunya, iya, bisa dikatakan begitu juga. Tergantung teman-teman menilainya dari mana. Artinya begini, dulu saya membuat sebuah video atau sebuah channel. Ini yang membahas atau semua dari video saya itu saya kasih musik yang berasal dari NCS atau musik no copyright, yang kadang-kadang linknya itu juga berasal dari para konten kreator. Artinya konten kreator besar tuh kadang-kadang yang membahas tentang musik-musik NCS atau musik-musik no copyright itu kan banyak. Dan itu saya lakukan juga dulu. Dan yang terjadi apa? Konten saya gagal monet karena ada yang kena klaim hak cipta, ada yang konten berulang, konten digunakan ulang, apapun alasan dari YouTube itu hampir semuanya ya, sekali lagi. Paling alasannya juga itu-itu aja kan dari YouTube. Kalau nggak konten digunakan ulang, berarti ada yang mungkin musik klaim hak cipta, kebanyakan kan itu-itu aja. Jadi saya channel itu memang semuanya adalah video original ya, saya rekam sendiri semuanya. Setelah itu saya kasih musik-musik yang katanya itu no copyright dan ternyata terkena copyright juga. Tidak terkena copyright mungkin bulan ini, 2 bulan berikutnya, tiba-tiba 6 bulan berikutnya terkena copyright. Itu sering sekali ya. Dan juga teman-teman harus bisa memahami juga. Tidak ada konten yang benar-benar aman memang kecuali konten original. Konten original pun kalau kita tidak paham dalam pemakaian seperti yang dibilang di awal, musik segala macam, mungkin aman tetapi itu hanya sementara. Yang berakibat juga bisa tiba-tiba dolar merah seiring berjalannya waktu, dolar kuning segala macam. Dan itu dulu saya juga ngikutin tutorial-tutorial yang membahas tentang musik-musik NCS atau no copyright. Faktanya channel tersebut bubar juga ya. Ada yang gagal monet, ada yang dolar kuning, ada yang sudah tidak bisa di-blur. Karena begini, cara ngatasi kadang-kadang konten yang digunakan ulang atau mungkin terkena copyright, biasanya kan solusinya bisa diedit. Kalau sudah tidak bisa diedit lagi, itu di-blur atau dibisukan atau keduanya. Tetapi kalau misalnya dalam video tersebut sudah terlalu banyak penonton, menghasilkan subscriber banyak, dan itu view-nya di atas 150.000, itu juga sudah tidak bisa di-blur lagi. Ya, walaupun itu adalah solusi, sekali lagi kalau view-mu terlalu banyak, itu juga sudah tidak bisa di-blur lagi dan harus dihapus. Akhirnya apa? Setelah 1 tahun kita ngejar jam tayang, ternyata sudah tidak bisa di-blur, tidak bisa dibisukan lagi,
dihapus, akhirnya jam tayangnya drop, yang tadinya 6 ribuan, tiba-tiba sisa 1.800, kita harus ngejar lagi karena waktunya sudah mepet, sudah 1 tahun. Kalau kita harus nutupin yang kita hapus yang menghasilkan jam tayang paling banyak, itu tidak mungkin. Dan itu saya belikan juga di Facebook, belikan jam tayang, berakhir monet, ya memang monet. Setelah itu channel tidak ada penontonnya, itu semuanya sudah pernah ya, sudah pernah. Di awal-awal belian tutorial nge YouTube juga seperti itu juga. Beliau juga pernah gagal monet karena konten yang digunakan ulang. Padahal videonya adalah original. Dan setelah itu dikasih musik-musik. Itu juga pernah beliau alami. Jadi dari pembahasan, setelah itu dari sering ngobrol-ngobrol, akhirnya ya sudah kita bagikanlah pengalaman kita ke para pemula. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti yang kita alami dulu. Bukan hanya saya, ya. Kreator di Bali banyak juga kayak saya, belian tutorial, ada yang dari Nusa Dua, itu banyak sekali. Mulai dari pemain shot yang sekarang sudah dapat silver play button, yang gajinya di Social Blade itu sebenarnya tembus sampai miliaran sebenarnya di Social Blade, tapi faktanya ditunjukkan ke saya, gajinya tidak ada tembus 3 juta ya. Maksimal kemarin gaji terbanyak itu 2.800.000 atau 2.700.000 lah. Ya, tapi yang jelas di atas 2 juta, di bawah 3 juta. Padahal di Social Blade itu sampai tembus miliaran. Itu ada juga yang semacam itu. Artinya hal-hal semacam ini kan kalau kita jadikan sebagai problem, ya sebenarnya problem juga buat pemula. Tetapi bagi kita, bagi yang mungkin sebagian pemula yang berpikirnya positif dan bisa mengambil manfaat dari setiap pengalaman, tentunya ini adalah hal yang positif sebenarnya ya. Kita belajar dari pengalaman mungkin pemain shot yang di Social Blade gajinya miliaran, tapi fakta yang diterima kurang dari 3 juta. Itu kan sebuah pengalaman dan sebuah pembelajaran. Dan ada juga yang sempat gagal monet karena sekali lagi balik lagi ke NCS ya, musik no copyright, dan itu linknya sudah disediakan oleh banyak sekali kreator yang ada di YouTube. Iya, sekali lagi saya ingatkan ke teman-teman, mungkin kita saat pengajuan monet tidak terkena klaim hak cipta, atau no copyright atau copyright, mungkin tidak kena, tapi ingat ya, kita orang yang keberapa menggunakan musik tersebut. Artinya kalau memang itu musik no copyright dan itu sudah orang yang ke-100 yang menggunakan musik tersebut dan orang yang ke-100 itu kita, maka yang terjadi seiring berjalannya waktu, karena musik tersebut sudah digunakan oleh banyak orang, kita bakalan kena. Ya, kita bakalan kena. Kalau belum kena ya jangan berbesar hati, karena itu tinggal nunggu waktu. Itu dari pengalaman saya. Jadi terus kenapa Insan Tutor tidak menyarankan untuk membeli jam tayang, tetapi juga tidak melarang membeli jam tayang. Karena begini ya, saya juga korban. Dulu juga pernah melakukan membeli jam tayang, membeli subscriber. Dari mana? Ada yang dari YouTube, ada yang di aplikasi Shopee, ada yang di Tokopedia. Kan banyak sekali itu para penjual jam tayang yang gentayangan di sana ya. Ada yang di Facebook lah, intinya di aplikasi-aplikasi itulah. Dan itu pernah saya lakukan, itu juga pernah saya lakukan. Dan itu mulai dari monet, ada channel yang memang subscribernya sudah di atas 1.000, saya belikan jam tayang karena kurang, saya belikan di Shopee. Itu bisa monet, bisa, tapi channelnya berakhir hancur. Itu ada. Dan akhirnya apa? Channel terjual, karena dulu juga jual beli channel untuk para pemain VPN. Kalau dulu main VPN kan masih mudah. Intinya kalau kita menggunakan HP yang berasal dari luar negeri, misalnya contoh HP Sony yang walaupun WiFi only dari Jepang, tentunya itu lebih aman lagi. Tetapi sekarang nggak bisa lagi, atau lebih sulit walaupun bisa ya. Itu juga pernah saya lakukan. Setelah itu beli jam tayang, diisi dulu, artinya jam tayangnya terkirim dulu, setelah 4.000 baru bayar, itu pernah juga. Jadi setelah jam tayang
anggaplah beli 2.000. Setelah itu tunggu 1 kali 24 jam Bang, masuk. Nanti kalau kurang 300 misalnya baru dibayar. Nah, setelah kita beli 2.000 sudah masuk 1.800 kan kita transfer bayar. Memang genap 2.000 kadang-kadang lebih, tetapi 1 kali 24 jam justru jam tayang yang 2.000 tersebut itu drop lagi. Itu juga pernah dilakukan, pernah dilalui ya. Yang lebih ekstrim lagi, ya sebenarnya bukan ekstrim, bahkan sekarang channelnya masih ada beberapa. Jadi subscriber 1.500, jam tayang masih 800, saya belikan jam tayang, setelah itu genap 4.000, pengajuan monet, setelah diterima menjadi program partner YouTube, jam tayangnya drop sisa 700, itu juga pernah. Tetapi channelnya sampai sekarang masih monet, itu juga ada ya. Jadi sudah 1 tahun jam tayangnya belum genap 1.000, tetapi tetap monet karena ada aktivitas di sana. Karena channel tersebut memang saya gunakan untuk mensubscribe channelnya teman-teman juga. Ada juga. Ada beberapa channel, ada 2 channel kalau yang model seperti itu. Artinya sudah monet, ada aktivitas di sana, artinya channel aktif, email aktif, tetapi subscribernya sudah 1.500, tetapi jam tayangnya itu belum genap 1.000. Bahkan usia channel itu hampir 2 tahun itu ada juga yang model semacam itu. Jadi makanya saya bisa sampaikan ke teman-teman kalau seandainya dalam kurun waktu 1 tahun 1.000 subscriber sudah, daripada hilang belikanlah yang 1.000 subscriber tersebut. Tetapi hati-hati di mana membelinya. Jangan pernah takut kalau seandainya nanti jam tayangmu tiba-tiba drop tinggal 3.000. Yang penting 4.000 itu sudah terpenuhi, monet sudah diterima, walaupun jam tayangmu itu sisa 3.000 atau balik drop, itu masih tetap monet. Karena saya ada channel yang seperti itu. Ya, makanya itu semua bisa saya pertanggungjawabkan karena pengalaman saya pribadi. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran ya. Bukan hanya pemula yang pernah jadi korban, saya juga sering sekali dulu saat awal-awal nge-YouTube, saya juga korban penipuan. Saya juga pernah melakukan itu. Artinya korban penipuan, pernah melakukan hal konyol, pernah subscriber itil juga pernah, hilang-hilang timbul, dibelikan jam tayang juga pernah. Itu semuanya kan pengalaman pribadi, dan ternyata pengalaman itu setelah ngobrol-ngobrol dengan youtuber-youtuber besar yang awalnya itu mereka juga tertutup, saya awali dengan obrolan-obrolan konyol semacam itu, ternyata mereka juga pernah melakukan hal konyol yang lain ya, bahkan ada yang lebih konyol lagi. Itu makanya saat ada pertanyaan dari pemula, sebelum permula alami, loh saya dengan youtuber-youtuber Bali sudah pernah melakukan, jadi selalu pas jawabannya. Artinya sebelum terjadi kadang-kadang sudah ada videonya, sudah kita bikin videonya ya. Jadi ini adalah hal menarik untuk kita obrolin memang. Jadi sekali lagi, tidak ada konten yang aman 100% ke depannya, kecuali memang konten original, hasil rekam sendiri. Masalah musik, banyak sekali musik no copyright, tapi akhir-akhirnya juga bakalan terkena copyright juga. Kalau mungkin teman-teman dalam penggunaan musik tersebut sudah orang ke 100 atau orang ke 1.000 ya, karena banyak musik yang sama yang katanya no copyright gitu. Sehat selalu, sukses buat teman-teman. Saya tidak ingin hal-hal konyol ini terjadi ke teman-teman, makanya selalu Insan Tutor sampaikan, dan Insan Tutor saya share ke teman-teman untuk dijadikan pembelajaran dan pengalaman untuk pemula ya. Saya nggak mau ada korban, khususnya subscribernya Insan Tutor. Terlebih lagi, terkhusus lagi adalah para membernya Insan Tutor. Saya nggak mau mengorbankan channel-channel ini, walaupun pelan-pelan, lambat, mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu selalu menjadi hal positif, dan ada hal positif yang bisa teman-teman terima. Sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan salam buat keluarga.